Nomor 4 itu lebih banyak berbicara tentang si B ini. Jadi bahasanya adalah, kalau dalam pandangan C, B ini adalah perawi adil yang bisa dipercaya, maka baik hatinya membenarkan riwayatnya B, baik hati si C membenarkan riwayat B, ataupun tidak membenarkan riwayat B, ya, untuk khusus berita awal Ramadan ini, jika memang status B dalam pandangan C adalah seorang perawi yang adil yang bisa dipercaya, maka C terkena kewajiban mempercayai B, termasuk dalam berita tentang penetapan awal bulan Ramadan. Itu jika B adalah perawi adil yang bisa dipercaya. Atau jika B adalah perawi adil tetapi tidak bisa dipercaya, gitu ya, maka C berkewajiban mengikuti riwayat B jika hati C membenarkan berita yang disampaikan oleh B. Maksud Syekh Nawawi kira-kira begitu maksudnya. Wallahu alam ya. Itu nomor 4. Nah, di masyarakat kita ini yang sering terjadi itu penetapan awal Ramadan itu nomor 4 ini. Bukan nomor 1 yang melihat, bukan nomor 1 yang mendasarkan bulan sebelumnya, karena bulan sebelumnya bisa diragukan oleh masyarakat. Tidak melihat juga ru'yah hilal secara langsung juga, ya. Juga tidak ketemu, masyarakat secara umum juga tidak ketemu dengan orang yang melihat hilal secara langsung, ya. Tapi yang ditemui oleh masyarakat adalah tentang sumber berita, yang beritanya itu diceritakan. Jadi kira-kira kalau sekarang itu kan, kapan Ramadan dimulai, itu ceritanya adalah menonton TV, biasanya begitu, menonton TV. Nah, di TV itu ada sidang, namanya sidang isbat, sidang untuk menetapkan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Sidang itu dihadiri oleh tokoh-tokoh ormas dan pakar-pakar, baik pakar agama maupun pakar tentang astronomi, termasuk juga pakar tentang hisab, tentang falak, kumpul di sana. Nah, kita sebagai masyarakat pada umumnya itu menyaksikan itu. Mereka yang berkumpul adalah orang-orang yang tokoh-tokoh agama, para pakar, para ahli, mereka berdiskusi di sana. Dalam diskusi itu, kemungkinannya adalah ada laporan sampai kepada mereka, beberapa titik menyaksikan hilal, atau ada laporan dari mereka seluruh titik menyatakan tidak melihat hilal. Nah, kalau itu, lalu mereka berdiskusi apakah ditetapkan awal bulan atau tidak, ya. Nah, menggunakan ilmu lain namanya ilmu falak. Nah, diskusi di sana. Nah, lalu setelah diskusi dibuat keputusan. Keputusannya umpamanya masih 30 Sya'ban, atau keputusannya adalah sudah awal Ramadan. Nah, kita masyarakat awam mengikuti keputusan itu. Itu masuk kategori yang nomor 4 ini, yaitu bi ikhbari adli riwayatin mausukin bihi, ya. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Jadi baik, sebenarnya sih hati saya belum mantep, nggak bisa begitu. Kalau si B penyampai riwayat ini prinsipnya adalah rawi adil yang bisa dipercaya, maka hatinya mantap atau tidak mantap ya harus jadi mantap, gitu, ya kan? Oke, ini yang lazim di kita itu nomor 4 ini biasanya, ya, nomor 4 ini. Kenapa nomor 4? Karena kita nggak ketemu langsung orang yang mengatakan melihat hilal. Kita juga nggak ketemu langsung pakar hisabnya, tapi kita hanya mengikuti cerita dan periwayatan saja. Nah, nomor 5 ini biasanya berlaku untuk sifatnya individu dan perseorangan. Individu dan perseorangan, ya.
kita berada di satu tempat atau di satu negeri, sendirian atau minoritas, ya, dan kita tidak punya akses sumber-sumber berita. Kita lupa juga bulan Sya'bannya berapa, ya, untuk memastikannya nggak punya, hilalnya tidak ngelihat, ketemu yang lihat juga enggak, ketemu perawi juga tidak, ya kan? Maka kalau seperti itu solusinya bagaimana? Maka solusinya menggunakan dzon. Ya. Dzonni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalika. Jadi menetapkan Ramadannya dengan dasar dzon. Oke. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang saya membahas sedikit tentang dzon ini ya. Dzon ini sering diartikan dalam bahasa Indonesia itu persangkaan. Apa? Persangkaan, tapi terjemah itu ya terjemah ala kulli hal. Nggak tepat-tepat amat. Karena kalau aslinya itu begini Bapak Ibu ya, yang namanya pengetahuan dalam pandangan agama itu ada beberapa tingkatan. Ada pengetahuan, istilahnya adalah 0% pengetahuan. Dalam arti tidak ada pengetahuan sama sekali. 0 atau blank. Nah, 0 atau blank ini dalam bahasa agama disebut namanya jahil. Orangnya disebut jahil, ya. Adjektifnya itu adalah al-jahlu. Jadi, kamu tahu ini, geleng-geleng tidak tahu 0%. Itu jahil. Oke, kalau pengetahuan itu potensi benarnya 1 sampai 49%, itu namanya al-wahmu. Al-wahmu atau orangnya disebut al-wahim. Yaitu orang yang mempunyai informasi atau mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu hal yang peluang benarnya pengetahuan dia atau informasi yang dia dapatkan itu adalah 1 sampai 49%. Kalau pengetahuan yang dia miliki tentang sesuatu itu pada posisi 50%, jadi antara peluang pengetahuan yang dimiliki atau informasi yang dimiliki peluang benarnya itu 50-50, bisa benar bisa salah. Nah, pengetahuan yang seperti itu namanya syakun. Namanya apa? Syakun. Ada lagi tingkatan orang yang mempunyai informasi dengan tingkat kebenaran informasinya itu antara 51 sampai 99%. Ada informasi tentang satu hal dan peluang benar dari informasi itu adalah 51 sampai 99%. Nah, itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan istilah dzonnun. Nah, kalau orang mempunyai informasi terhadap suatu hal yang tingkat benarnya adalah 100% atau yakin ya, nah, namanya adalah al-ilmu. Nah, ini tingkatan-tingkatan pengetahuan yang kita dapatkan dan hubungannya dengan kebenaran berapa persennya dan kaitannya juga dengan keputusan hukum, kaitannya keputusan hukum ya. Ya umpamanya ini kan gonjang-ganjing tentang informasi tentang vaksin ini umpamanya ya, tentang vaksin ini ya. Jadi apakah vaksin ini nanti efektif umpamanya atau mujarab atau manjur untuk menghalau ya, virus corona ya. Ini kan tantangan pengetahuan. Kalau kita tidak ada pengetahuan sama sekali tentang vaksin ini efektif atau tidak efektif, kita blank, nah berarti kita disebut dalam isu ini kita jahil. Itu 0%. Kalau sumber-sumber informasi yang kita dapatkan tentang vaksin ini apapun beritanya, ya, mendukung ataupun menolak gitu ya, sumber informasi yang kita miliki ini peluang benarnya itu 1 sampai 49%. Nah, maka pengetahuan yang kita miliki itu menjadikan kita itu waham. Waham itu berilusi. Jadi ada pengetahuan, tapi pengetahuan yang peluang benarnya kecil, 1 sampai 49%. Nah, kalau kita 50-50 ya, antara efektif tidak efektif, perlu dan tidak perlu, itu 50-50 ya, kita namanya syak, ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu tidak boleh mengambil sikap. Nah,
Terus kalau pengetahuan yang kita miliki itu peluang benarnya 51 sampai 59 sampai 99%, nah itu namanya zon, Kalau pasti, itu ilm. Tentu dalam isu vaksin ini nggak ada yang pasti. Pasti itu nggak ada. Ya. Oke, nah kalau satu lagi ya, kalau pengetahuan yang kita miliki itu berkebalikan 180 derajat, ya, berkebalikan apa? 180 derajat atau istilahnya adalah minus ya. Minus presentasinya itu minus ya. Nah, itu namanya al-jahlu al-murakkab ya. Nah, orangnya disebut al-jahil al-murakkab. Bodoh tapi bodoh berpangkat ya, bodoh berpangkat. Nah, kalau minus 1 ya berarti pangkat 2 gitu ya. Kalau minus 2 berarti pangkat 3 gitu ya. Jadi semakin ke kiri ekstremitas kebalikannya, maka pangkatnya semakin tinggi, ya, murakkabnya semakin tinggi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, fikih itu kebanyakan adalah zon, yang pasti itu sedikit. Atau dengan bahasa lain, jadi pada saat seseorang itu telah memiliki atau telah berada pada posisi zon, maka dia terkena kewajiban untuk mengambil keputusan. Terkena kewajiban untuk mengambil keputusan walaupun pengetahuan yang dimiliki tentang apa yang akan diputuskannya itu tidak pasti. Tidak pasti. Nah, seberapa tidak pastinya? Ya kalau zonnya sampai 99%, berarti ada 1% ketidakpastian. Yang repot itu adalah kalau keputusan itu hanyalah 51% persangkaannya, berarti kan ada 49% peluang salah dan kelirunya. Ada 49% peluang salah dan kelirunya. Tapi ulama mengatakan walaupun ada 49% peluang salah, seseorang sudah harus mengambil keputusan. Jadi umpamanya begini. Kayak kasusnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu. Umar bin Khattab dulu waktu menjadi Amirul Mukminin atau Khalifah, beliau pergi ke Syam. Tepatnya beliau pergi ke Palestina. Untuk menerima ya kunci kota Baitul Maqdis. Ya. Nah, beliau berangkat ke sana. Nah, pada saat beliau sudah berada di Palestina, diminta oleh panglima Islam pada waktu itu, yaitu Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu, ya. Waktu itu pasukan Islam sedang bermarkas di sebuah desa namanya desa Amwas atau Amawas atau Imwas, ya. Nah, sedang bermarkas di sana. Nah, beliau diundang untuk datang ke sana untuk menemui para tentara yang sedang berjihad di negeri Syam pada waktu itu. Tapi kemudian ada informasi, ada berita bahwa di Amwas mulai merebak penyakit namanya penyakit taun. Taun itu adalah kalau sekarang istilahnya adalah penyakit pandemik disebabkan oleh bakteri. Bakterinya namanya kalau nggak salah Justinian pestis kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah namanya ya. Nisbat kepada seorang kaisar Romawi Justinian ya. Jadi penyakit taun, istilah Arabnya dikenal namanya penyakit taun. Nah, ada informasi seperti itu. Karena ada informasi seperti itu dan Umar bin Khattab tidak ada pengetahuan bagaimana harus bersikap tentang masalah itu, berangkat datang atau jadi pergi atau tidak ke sana. Nah, karena tidak ada pengetahuan, maka solusinya adalah melakukan musyawarah ijtihad jama'i. Musyawarah atau ijtihad jama'i. Nah, dalam musyawarah ijtihad jama'i ini pertama kali yang beliau panggil adalah muhajirin. Sahabat-sahabat Nabi yang terhitung muhajirin. Dipanggil oleh Umar bin Khattab bagaimana dia harus mengambil keputusan. Ternyata suara muhajirin yang ada di Syam pada waktu itu terbelah. Ada yang mengatakan datang atau pergi saja, ada yang mengatakan jangan. Terbelah.
Karena terbelah maka tidak bisa diambil putusan. Itu berarti posisinya namanya posisi 50-50 karena suaranya terbelah. Maka Muhajirinnya disuruh minggir oleh Umar bin Khattab. Beliau memanggil Ansor yang ada di sana. Golongan Ansor dipanggil, ditanya tentang bagaimana harus dia mengambil keputusan. Ansor pun suaranya terbelah. Ansor pun suaranya apa? Terbelah. Ya. Oke, karena terbelah maka beliau berada dalam posisi 50-50 atau syak. Kalau orang itu masih syak tidak boleh mengambil keputusan. Ya. Maka Ansornya suruh minggir dan beliau panggil generasi muda kaum muslimin yang ada di negeri Syam. Generasi muda itu artinya yang sahabat Nabi, ya, bukan Muhajirin, bukan Ansor. Bukan Muhajirin, bukan Ansor. Tapi masih sahabat Nabi. Dipanggil generasi muda kaum muslimin ini dari kalangan sahabat Nabi, ini mereka bersepakat berpendapat agar Umar bin Khattab tidak pergi ke Amwas demi menjaga keselamatan diri beliau dan orang-orang yang menyertai beliau. Nah, mereka sepakat. Berarti dari situ sepakatnya generasi baru Islam ini menjadi namanya dalam fikih namanya unsur murajjih, unsur penguat untuk mengambil keputusan. Maka Umar bin Khattab punya kecenderungan untuk tidak berangkat ke Amwas, ya. Nah, selagi dalam keadaan seperti itu dan Umar belum mengambil keputusan, datanglah Abdurrahman bin Auf. Ini satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, berarti senior golongan Muhajirin. Nah, karena waktu itu beliau waktu sidang manggil Muhajirin dan manggil Ansar, Abdurrahman bin Auf sedang tidak berada di situ. Dia datang terlambat. Nah, pada saat datang, Abdurrahman bin Auf menyampaikan informasi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu bahwa masalah itu dia ada pengetahuan. Yaitu dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dari hadis Nabi bersabda, bahwa jika merebak satu taun di satu kampung atau satu negeri, sedangkan kamu berada di luar, tidak berada di dalam negeri itu, maka jangan datang ke sana, dan jika kamu berada di dalam, maka kamu jangan keluar dari sana. Jangan keluar dari sana. Nah, dengan adanya riwayat dari Abdurrahman bin Auf ini, maka pandangan Umar bin Khattab tadi semakin kuat. Akhirnya dia putuskan bahwa dia berserta orang-orang yang menyertainya tidak akan datang ke Amwas berdasarkan pandangan yang lebih kuat tadi dari orang-orang baru generasi Islam dan juga berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, selagi keputusan itu dibuat begitu, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu sebagai panglima perang pada waktu itu, ya mungkin merasa kecewa atau merasa tidak sreg kok Umar nggak jadi datang untuk menjenguk tentara-tentara Islam sedang berjihad di bawah pimpinannya. Maka Abu Ubaidah berkata kepada Umar, ya, atafirru min qadarillah ya Umar. Jadi masalah mati itu di kawasan itu ada taun, kemudian mati atau tidak mati itu kan masalah takdir. Mati itu kan, mati itu masalah takdir. Apakah kamu bermaksud lari dari takdir wahai Umar? Ya, wahai Umar. Maka Umar Ibn Khattab menjawab, karena Abu Ubaidah ini termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, dan Umar sangat percaya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah karena beliau bergelar Aminu hadil ummah. Tetapi karena pandangannya mengatakan at-tafiru min qadarillah, maka Umar mengomentari Abu Ubaidah, lau ghairuka qalaha. Kalau saja yang berkata seperti itu bukan kamu wahai Abu Ubaidah. Jadi nahnu nafirru min qadarillah ila qadarillah. Jadi takdir ini kan sesuatu yang kita juga tidak tahu, Abu Ubaidah, ya. Maka tidak bisa disebut saya lari dari takdir, atau kalaupun disebut lari dari takdir, saya lari dari takdir yang satu menuju takdir yang lain. Dua-duanya kan sama-sama kita tidak tahu, ya. Sama-sama tidak tahu. Tetapi ini semuanya adalah semata-mata membuat keputusan, ya, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak pasti bahwa lari dari Amwas itu akan selamat, sebagaimana juga tidak pasti juga walaupun masuk ke Amwas pasti akan mati, nggak ada pastian juga dalam hal itu ya. Tapi orang harus membuat keputusan atas dasar dzon, atas dasar ya peluangnya itu berapa. Kalaupun kita ambil pahitnya adalah didasarkan atas peluang benarnya itu cuma 51%, dalam arti masih ada 49% kemungkinan benar, gitu ya. Nah, itu tetap harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi dalam hal-hal yang sifatnya fikih yang praktis itu keputusan tidak harus atas dasar kepastian. Jadi keputusan harus didasarkan pada dugaan kuat. Kuatnya itu seberapa dugaan kuat? Kuatnya itu adalah dari bahkan bukan dari 51. 50,1 pun nah itu sudah dugaan kuat. Walaupun peluang salahnya masih ada 49,49, tapi itu sudah masuk dugaan kuat, sudah harus menjadi dasar keputusan. Itu yang namanya zon, Begitu ya. Untuk urusan-urusan yang lain, ya. Misalnya pakai masker umpamanya ya. Pakai masker, apakah jaminan bahwa pakai masker tidak akan terkena virus? Yang jaminan tidak ada. Kepastian juga tidak ada. Barang virus itu nggak kelihatan, ya kan? Virus itu tidak kelihatan. Dan apakah pasti juga yang nggak pakai masker itu pasti kena? Nggak juga. Cuma dengan memakai masker, ya, kita punya persangkaan kuat. Kita punya zon, walaupun zon kita itu masih berpotensi salah, dan potensi salahnya mungkin angkanya cukup besar, yaitu 49,9%, dan persangkaan kita cuma 50,1% umpamanya, tapi tetap keputusan fikih yang sifatnya praktis itu didasarkan kepada zon, gitu ya. Nah, ini moga penjelasan tentang apa itu zon dan bagaimana keputusan fikih secara praktis ini semoga bisa membekali Bapak Ibu ya untuk membuat kesimpulan masing-masing bagaimana harus bersikap ya pada saat tidak terjadi atau tidak ada kepastian itu, Sama juga kalau kita punya kepala pusing. Nah, pusing ini kalau minum Panadol umpamanya gitu ya. Atau minum apa istilahnya? Ya, paracetamol gitu ya umpamanya. Apakah pasti akan hilang? Ya pasti itu enggak. Tapi minimal didasarkan atas persangkaan kuat. Seberapa kuat persangkanya itu ya minimalnya tadi 50,1% itu sudah menjadi dasar untuk membuat keputusan. Itu mungkin kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekali lagi kita mohon dan berdoa serta berharap pada Allah SWT. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu berkah, fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.